untuk makanan ternak, untuk menggiring ternak, untuk kalau ada bahaya, untuk meringankan saya jalan. Ternyata jalan itu akan ringan kalau dia bawa tongkat. Kelihatannya dia bawa beban, tetapi sebenarnya tongkat itu meringankan. Maka sunnah kenabian kalau jalan pakai tongkat. Itu para wali-wali dulu juga gitu. Nah, kalau tongkatnya Sunan Kalijogo, pasir ditunjuk itu langsung jadi beras. Nah, luar biasa. Itu bahkan yang namanya kolang kaling ditunjuk jadi emas gitu, menurut ketoprak. Karena bayangkan kalau itu betul terjadi kan enak sekali itu. Seperti Nabi Musa itu seandainya mukjizat itu ada pada orang sekarang, enak sekali itu. Jadi kalau sis kamling tinggal masukkan gitu udah bercahaya ya. Tapi ya kasihan istrinya nggak bisa tidur gitu. Silo banget ternyata habis megang dia. Nggak bisa tidur dan itu hanya untuk Nabi Musa, itu mukjizat, nggak usah nirukan. Kalau nirukan keluar pasti bau gitu kan. Jadi sekalian, jadi dia ceritakan ini hak madza biyaminika, apa itu di ini tongkat bisa untuk ini, bisa untuk itu ciri cinta. Cinta itu adalah memberikan yang lebih dari yang diminta. Itu harusnya begitu. Aku ngajari kowe ganti malah kok tepuk tangan. Itu ngajari kowe. Jadi orang cinta itu berilah pengorbanan, berilah lebih. Kalau dia itu mintanya pulpen, belikan pulpen sak bukunya, itu namanya cinta. Itu dan pengorbanan. Maka kalau nguji cinta dengan pengorbanan. Mas, kalau cinta sama saya jangan makan tai kuda ya. Jangan minum oli. Ayo enggak nguji cinta. Kalau kamu cinta sama saya, berhentilah merokok. Lah itu berat. Itu berat, itu nguji cinta. Oh nggak bisa, saya lebih kenal rokok duluan daripada kamu. Daripada putus dengan rokok dan putus dengan kamu. Rokok ini. Maka biasanya orang yang tidak setia-setia seperti ini dicirikan dengan wanita-wanita yang berkacamata. Itu ada kecenderungan kurang setia. Ya. Kecenderungan psikologis gitu. Dokter saya mengenai psikologi, jadi saya tahu persis. Pokoknya wanita yang berkacamata ada cenderung nggak setia. Karena kalau bangun tidur dia tidak mencari suaminya, tapi mencari mana kacamata. Nggak ada bunganya, pasti langsung mau dilepas. Toh kalau wanita pasti bawa kacamata. Biar tenang. Saya sekalian, ada dua hal sebetulnya saya mau bicara, tetapi menanggapi cinta dulu biar ini berkait dengan yang disampaikan itu. Masih dilanjut nggak nih? Jam 2 lebih ini. Enggak, pesawat saya jam 6 Iya, saya harus pulang besok. Saya sekalian, cinta ini punya kekuatan. Maka ada novel yang sangat terkenal dan sempat mendapat hadiah Nobel, ada The Power of Love. Jadi ada kekuatan cinta. Cinta itu ada dua versi kalau untuk hubungan lain jenis. Karena sebetulnya cinta itu universal, tidak hanya kepada itu. Prinsip cinta itu punya hukum kekekalan. Jadi ada hukum kekekalan cinta. Jadi rumusnya E sama dengan MC kuadrat. Itu kalau Einstein ya, tapi kalau ini enggak. Intinya adalah cinta itu kekal, tidak bisa dibunuh tetapi bisa dialihkan saja. Orang itu senang pada uang, maka dia cari uang, maka kecintaannya pada tubuh dihilangkan untuk cari uang. Seharian malam suntuk itu cari uang. Tapi kalau dia cinta kepada Galaxy Tab misalnya gitu, itu maka uang bisa dihilangkan untuk beli Galaxy Tab, walaupun beli untuk dijual lagi. Itu contohnya Gandhi. Karena berkali-kali nawari saya, ternyata jual beli. Cari untung. Dan pinter karena carinya itu kok murah, ternyata belinya di Kaskus. Itu semuanya. Tapi Galaxy Tab bisa dikalahkan. Kalau pengen motor, Galaxy Tab boleh cintanya dilepas untuk beli motor. Motor pengen mobil, mobil dilepas. Mobil pengen rumah, maka boleh mobil itu dijual untuk beli rumah. Tapi kalau pengen istri, rumah boleh dijual untuk istrinya. Artinya boleh jual mobil, jual rumah hanya untuk mencari seorang istri. Tapi istri masih ada yang ngalahkan. Kalau dia sakit,
maka orang yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Maka orang kalau lihat foto, pasti egosentrisme akan muncul. Foto dimanapun yang dicari dirinya sendiri. Walaupun itu ada SBY gitu, yang dikaitkan dengan dirinya. Itu cuma foto sama SBY, itu mbok kena tangannya separuh. Oh, ini tanganku dibunderi. Padahal cuma tangan separuh ya. Nah, ini loh, ada dibunderi, padahal kena serempet sidik. Gitu. Dan seterusnya dan begitulah namanya ego. Cinta itu punya kekuatan, benci juga punya kekuatan. Maka orang yang cinta, jarak yang jauh jadi dekat. Maka bahasanya sederhana, kalau cinta sudah melekat, meringis pun tambah memikat, dicubit pun tambah nikmat, tai kucing pun rasa, berarti pernah makan tai kucing ya. Nanti saya carikan, tolong dimakan. Kucing rasanya coklat, panganan kabeh tangan coba. Meringis itu tidak nikmat, tapi kalau itu cintanya ya tambah nikmat sekali. Dicubit itu sakit, tapi kalau yang nyubit pacarnya nikmat sekali. Malah deket-deket lagi biar dicubit lagi, padahal gosong. Sampai di rumah dibunderi ini kemarin, wah kena lipstik bekas saja seminggu nggak dicuci. Ini lipstiknya Dewi, luar biasa dibunderi di sana. Tisu bekas saja dilaminating. Diciumi ya, padahal umbel tok Mas ya Allah. Ingus di laminating karena cinta. Nah, cinta itu mulai nanti ada pengorbanan, ada menggabungkan. Maka di WC umum ada tulisan. Itu namanya siapa digabungkan? Namanya Umar, pacarnya Rini. Tanda tangannya urin. Uyuh, kencing. Di dalam versi hubungan laki dan perempuan, sederhana membedakan cinta itu dengan mahabbah, hub atau mahabbah itu dengan mawaddah. Nah, itu ada perbedaan prinsip. Mahabbah itu cinta, tetapi cinta yang masih disamarkan. Tadi cinta tapi masih melihat kepada dohirnya, fisiknya. Saya cinta sama Dewi karena cantik. Tapi kalau sudah kejeblukan kompor 3 kilo LPG meledak, itu yang membuat kenapa dulu setelah tahu rahasianya kenapa Merapi meledak, karena itu ditemukan tabung LPG 3 kiloan banyak sekali di bawahnya, sampai Mbah Marijan jadi korbannya itu. Itu maka cinta saya jadi berkurang karena wajahnya jelek. Itu mahabbah. Jadi cinta, saya senang sama Sabrang, masih punya rumah, uang, masih punya mobil. Tapi nanti kalau sudah kebanjiran, kena gempa, hartanya habis, maka itu saya akan berkurang. Ada istilah orang sekarang ini, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang atau melayang segala macam. Itu berarti mahabbah. Senang karena fisik, senang karena itu. Maka hubungan suami istri, kata Allah, jangan pakai mahabbah, tapi hubungannya karena Allah, maka pakai nama Allah sendiri. Dari Al-Wadud. Al-Wadud itu diterjemahkan oleh Departemen Agama cinta yang menyejukkan. Jadi penyejuk itu Al-Wadud. Mungkin lebih tepat mawaddah itu hubungan yang lahir batin, yang kaitannya cinta yang mawaddah. Biasanya disambung dengan sakinah warohmah. Sakinah, mawaddah, warohmah. Mawaddah itu al-wadud, itu cinta yang tanpa pamrih. Jadi aku cintai seseorang bukan karena wajahnya, walaupun dia hilang, wajahnya rusak, walaupun kakinya hilang, tetap cinta saya ada. Itu namanya al-wadud, mawaddah. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 19, ketegasannya sederhana. Kalau kamu tidak cinta pada suamimu, istrimu, maka kamu harus wa'asiruna bil ma'ruf, kamu harus mawaddah. Maksudnya pasti Allah akan jadikan rasa pengikat yang lain. Karena setiap wali kulli syai'in maziyah, gak suka pada sesuatu, kamu sabar, nanti ada yang dimunculkan. Ya sederhana aja, gak seneng sama laki-laki, dulu ganteng perkasa, sekarang dulu wajahnya menarik, sekarang kok mendorong. Jadi dulu menarik, sekarang mendorong. Nah itu ya pasti ada hikmahnya. Justru wajahnya jelek itu biasanya setia, nggak pernah selingkuh. Kan nggak ada yang mau. Alhamdulillah. Pokoknya dulu kutilang kurus tinggi, sekarang kok gemuk, gendut, gembrot, pertumbuhannya melebar, menyamping terus. Alhamdulillah. Nanti kalau banjir nggak usah cari pelampung.
tinggal mama tengkurap, enak sekali. Ayo anak-anak naik mama, enak sekali kan? Loh, di mana banjir itu dia naik sofa, ini malah sofa dinaikkan dia. Subhanallah. Enggak, kalau ini masih normal standar, Mak. Standarnya itu sederhana. Kalau beli tiket pesawat mas harus 2, lah itu sudah di luar standar. Karena seatbeltnya nggak cukup, itu semuanya itu harus 2 tiket untuk 1 orang. Sudah sekalian, cinta ini mawaddah yang tanpa pamrih. Maka saya selalu kasih, karena di kalangan awam saya tidak bicara tentang yang tafsiriyah, tetapi sederhana saja. Maka suami kepada istri hubungannya bukan hubungan transaksional. Jadi hubungannya harus hubungan yang betul-betul mawaddah tadi. Maka suami tidak boleh gaji istri tergantung layanan istri. Biasanya 10 juta, ini 9 juta, kurang 1 juta. Kemarin masamu gak enak nih, potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan catering sana. Loh, biasanya 5 juta, ini 4 juta, kurang 1 juta. Lihat istri kamu miring, ini potong 1 juta. Kalau gitu nikah aja dengan laundry. Demikian juga istri, jangan layani suami tergantung gaji. Minum mau pahit, ini kurang gula, kemarin kurang 700, mana yang 700 nanti enak-enak berhubungan suami istri langsung stop di tengah jalan stop, yang 700 dilunasi, nanti kita lanjut dilanjut setelah itu namanya mawaddah. Ya, jadi itu poin penting di dalam menghabarkan hubungan pada. Seharusnya al-wadud itu, karena Muhammad Abdul Dar mengatakan sebetulnya orang berakhlak mulia itu kalau bisa menyerap asma-asma Allah itu di dalam diri kita, yang al-wadud, yang ar-rahman, yang ar-rahman rahim, itu terjemahannya di Indonesia sama saja, tidak bisa dibedakan, padahal di dalam Arab ada kedalaman yang berbeda. Nah, itu biasanya ada juga di dalam konteks bahasa Jawa. Di dalam bahasa Jawa itu kalau hanya dipikirkan itu kurang mengena. Digalih, dirosot, diwening itu beda lagi. Kalau hanya dipikirkan, tolong atau dipikirkan, itu kurang mengena. Tolong atau digalih, tolong diwening, tolong diendapkan, beda sekali. Karena itu ada rasa-rasa bahasa yang berbeda. Maka tadi dikatakan ada menipu dengan bohong tadi. Itu esensinya sama, tetapi berbeda. Makanya di dalam Islam ada ghos, ada kadzib. Nah, ini malah jadi panjang, nggak selesai ini kalau di IAIN 2 SKS ini. Jadi kadzib itu boleh, Pak. Bohong itu boleh. Di dalam 3 hal. Itu yang pernah saya sampaikan sini. 1, laisal kadziba mayuslihu bainan nas. Tidak ada dosa orang yang mendamaikan orang yang sedang bertengkar. Misalnya Mbak Dewi bertengkar dengan Sabrang, saya boleh mendamaikan dengan berbohong walaupun tidak bohong. Sabrang dapat salam dari Bu Dewi dapat salam dari Mbak Dewi, dapat salam dari Sabrang. Loh, padahal saya nggak titipi salam. Apa saya bohong? Tidak. Karena Sabrang kalau sholat masih sholat kan, Pak? Jadi kalau sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Salamnya untuk semuanya. Maka saya boleh menyampaikan. Atau siapapun lah di sini, siapapun yang di sini bertengkar, misalnya si Andi karo Gandhi itu sedang bertengkar, maka saya boleh diem-diem, Dik, kamu itu didoakan terus sama Gandhi itu. Oh tenang, masih doa jelek, padahal sedang bertengkar. Enggak, doanya baik. Saya ketemu Gandhi juga gitu, dapat salam dan didoakan terus sama Andi. Tapi sebenarnya ini nggak cocok, karena Gandhi nggak pernah berdoa, jadi nggak apa-apa cocoknya. Yang lain harusnya dengan itu. Karena ketika dia berdoa, Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat, maka doanya untuk semuanya. Termasuk diantaranya boleh orang itu bohong karena untuk melindungi jiwa atau untuk kompetisi. Badminton, sepak bola itu bohong nggak apa-apa. Badminton mau kiri ternyata ke kanan. Menipu kamu, dosa kira. Itu. Sepak bola itu mau kiri ternyata kanan. Enggak apa-apa. Mancini, Donadoni, Viali, Kuman, Messi, Torres, itu semua Ronaldo, Ronaldinho, itu dibayar mahal karena pintar menipu. Dan saya tahu mungkin kenapa kok PSSI itu gak pernah menang, karena orangnya jujur-jujur. Seharusnya cari pemain film itu yang pintar, muda. Saya sekalian,
Bahkan jujur itu nggak boleh kalau itu menyakitkan. Apalagi suami istri. Suami Anda itu hitam, nggak boleh dipanggil black si black walaupun jujur. Suami Anda itu botak, ya boleh tak botak walaupun jujur. Istrinya gemuk panggil dut, sini dut walaupun jujur nggak boleh, itu menyakitkan. Saya sekalian, itu poin yang pertama. Sebenarnya saya mau bahas tentang peradaban, civilization. Apa bedanya culture dengan civilization? Karena culture saya pikir itu sesuatu yang membudaya dan kebudayaan tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau civilization bisa. Jadi apakah suku Asmat itu dengan suku Badui itu lebih maju mana? Nggak bisa. Dari sisi kebudayaannya tidak ada yang maju. Orang dulu dengan orang sekarang budayanya lebih maju mana? Nggak bisa. Karena orang dulu bisa bikin piramid, bisa bikin candi Borobudur. Sekarang nggak bisa. Bikin hambalang aja ambruk. Ya apalagi bikin yang lemnya pakai telur. Menurut ketoprak loh ya. Itu semuanya itu dilemnya dengan batu-batunya itu dilem pakai kuning telur, itu semuanya. Nah sekarang cari telurnya juga susah, nggak mungkin itu semuanya. Saya sekalian, poin itu penting sebetulnya, tetapi saya rasa tidak bijak kalau saya perlebar tema itu. Ini poin untuk 2 bulan yang akan datang, karena bulan depan pasti saya nggak bisa asal ada yang jemput saya ke Mekah. Itu semuanya karena pas musim haji kan saya harus alhamdulillah itu syirik karena tak mampu. Ya kebetulan alhamdulillah 9 tahun saya tidak putus. Dan ini haji saya yang ke-12, mudah-mudahan mabrur saja ini. Sudah sekalian, sebetulnya kenapa pakai tugas membayar duit dibayar tuh larang. Tidak mudah cari pemimpin seperti saya. Sebetulnya konsep adab juga penting, karena dalam pepatah Arab mengatakan al-insan la binasabihi lakin biadabi. Manusia itu tergantung pada adab, jadi peradabannya. Kalau orang nggak beradab, maka dikatakan kunu kirodatan khasiin, kayak kera yang hina. Tetapi saya pikir itu menjadi bahasan yang agak lebar, dan tadi sudah sampaikan tentang ozon, tentang yang lain-lain. Tetapi bolehlah saya tambahkan tentang akuarium, biar saya bahas tapi itu hanya judul, tapi supaya saya tidak lari dari tema itu. Kenapa kok akuarium? Akuarium unsurnya adalah air. Air itu menjadi hal yang sangat penting. Hubungan manusia dengan Tuhan itu sangat tergantung pada air. Isyaratnya sederhana, Nabi lewat di dalam satu tempat, tiba-tiba sahabat semuanya narik. Loh, kenapa kok semuanya narik saya? Ya Rasulullah, kita semuanya mendengar tangisan, padahal tidak ada yang nangis di antara kita. Maka Nabi, kamu lihat sebelahmu itu. Kaget, ternyata kuburan. Loh, kenapa begitu? Ini kayaknya lebih agresif, agak berdiri. Oke, sudah. Kayak S2. Oke, kompak dulu yuk. Tepuk 1. Enggak kompak ini, enggak usah dilanjut. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk pramuka. Sudah ketahuan ada beberapa orang yang sangat tidak layak untuk megang uang. Jadi ada ini karena markup, jadi nambah-nambahi itu semuanya. Jadi secara psikologis nggak cocok itu semuanya. Saya sekalian, biar masuk di YouTube itu masih lebih kelihatan. Jadi saya sekalian, ya masa mau ngerti sih sono. Saya sekalian, kenapa air itu menjadi penting? Karena Nabi isyaratnya sederhana, ini untuk memberikan satu supaya ta'asur fil qalb, mengesan di hati, pulang dari sini harus menjadi lebih baik. Ya Rasulullah, ini siapa yang mati? Ya, kamu tahu itu kuburan. Itu adalah suara yang diperdengarkan, sengaja di zaman Rasulullah saja diperdengarkan. Ini masalah kuburan. Karena ada 2 orang yang merepotkan malaikat di Indonesia ini. Satu Mbah Sulit, itu merepotkan malaikat karena dari mulai penguburannya susah. Mudah ditidurkan, bangun lagi, bangun tidur lagi. Mau ditanya malaikat ya bingung. Man roh buka, mana dia?
Malaikat bingung aja sekarang golek gon dhewe lho. Masyaallah. Terus Mbak Surip dia utang aku, masih dia utang 75.000. Pertama 25.000 karena tuku kopi neng Juanda. Di Juanda itu diundang, dia nggak ada yang jemput, nunggu kesuwen jaluk duit aku. Ustaz, ada uang. Duit, gua apa Pak? Kopi kuntek ya, tuku kopi selawe urung disaur nganti saiki. Sing siji nggo ngojek jaluk 50.000. Nang kene juga, Mak, Ustaz jaluk 50.000. Jadi tolong ahli warisnya itu ini tak ikhlas gitu kan. Yang kedua Gus Dur, saya pikir Gus Dur itu juga merepotkan karena jelas di dalam konteks hadis malaikat itu akan menanyai jenazah itu kalau peziarahnya sudah pergi dari kuburan. Sementara sampai hari ini Gus Dur itu yang ziarah terus ada. Sehingga saya sampai hari ini kelihatannya belum pernah ditanya malaikat. Habis malaikat mau nanya, oh ada orang, balik lagi. Mau nanya, oh ada orang, gitu aja. Dan saya senang ya Gus Dur. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Fenomenal dan saya senang dengan Gus Dur itu. Dan luar biasa lah pokoknya Gus Dur. Seandainya ditanya paling gitu aja kok dekat. Sekali dah. Surga pan neraka, kita mesti ngerti serasa kita. Saya sekalian. Kenapa ya Rasulullah itu menangis? Karena tidak menyempurnakan kencingnya. Loh, apa hubungannya kencing dengan peribadatan? Itu. Udah aja ya. Ya. Enggak ada kayak ternyata kencing sudah enggak ada hubungannya dengan film Raya tadi. Raya itu dari banyak etimologi. Raya itu bisa banyak etimologi ya itu. Bisa angin itu berembus juga bisa. Tapi raya juga lihatlah saya juga bisa. Itu dari ro'a. Maka suruh melihat tadi betul cocok kalau film suruh melihat kan pas raya. Jadi lihatlah aku juga bisa. Itu dari kata ro'a. Baik, saya sekalian maka silakan lihat. Karena sudah lihat trailernya, nggak lihat juga nggak apa-apa. Saya juga nggak dikasih undangan, nggak tenang aja. Oke, saya sekalian, tapi seandainya mau nonton sendiri juga saya masih ada uang. Yang kesini juga naik taksi sendiri, atau aja. Saya pikir kalau saya di TV One, saya pikir sudah tanda tangan 3 kali ini tanda tangan saya kayak ini supaya panitia paham lah bahwa teman-teman ini sudah intinya adalah saya sekalian. Kenapa kok kencing aja jadi masalah? Sederhana saja, karena kalau kencingnya nggak beres, istinjanya nggak beres, dia menyempurnakan kencingnya, istibranya nggak beres, istibranya nggak beres, jadi nggak bersih dalam membersihkan najisnya itu. Karena kalau kencingnya nggak beres, najisnya masih ada, wudunya juga nggak beres. Kalau wudunya nggak sempurna, pasti sholatnya juga nggak sempurna. Kalau sholatnya nggak sempurna, maka seluruh ibadah yang kaitan dengan Allah tidak sempurna. Hanya masalah kencing. Itu juga kaitannya dengan air. Maka ada hidroterapi, ada air itu. Maka sebetulnya bicara tentang akuarium dimulai dari air itu sendiri. Belum kacanya, belum ikan. Kenapa? Oh, ikan itu harus bahagia di air. Itu konsepnya dari Tuhan. Memang Tuhan ciptakan kebahagiaan itu pada tempatnya masing-masing. Ikan diciptakan Tuhan itu bahagia kalau di air. Cacing itu bahagia kalau ada di tanah yang basah. Burung itu bahagia kalau di udara yang lepas. Kambing itu bahagia kalau di lapangan rumput. Kalau ada orang berpikir kasihan itu ikan, pagi-pagi dingin-dingin masih dalam air, kasihanlah, kita ambil. Terus kita selimuti dekat dengan kompor. Oh dia lonjak-lonjak, oh naik balet ya. Geblek. Dia nggak bahagia karena tidak dalam airnya. Oh kasih, wah bisa pemandangan. Wah akhirnya diambil taruh piring. Wah malah mau lihat-lihat, seneng kan itu? Wah seneng enggak. Nah itu tempat bahagia lah. Manusia itu ada kebahagiaannya kalau dia tahu di mana jalan yang dibenarkan itu. Yaitu di dalam agama, di dalam pola ketaatan. Itu tadi harus taat. Itu diajari sebetulnya.
taat, suruh ganti saja, tenang aja. Itu perkara nanti biaya budgeting nggak nutup ya sudah risiko sendiri. Tapi itu konsekuensinya. Saya sekalian, jadi air tadi kenapa? Ternyata setelah saya buka-buka dan saya kumpulkan, itu saya mendapatkan 36 aturan mengenai kencing. Kelihatannya kencing itu jadi masalah besar. Dari mulai membuka auratnya ada aturannya. Dilarang membuka aurat sebelum dekat tempat di mana dia mau kencing. Jadi kalau toiletnya di sana, di belakang sana, jangan dibuka dari, walaupun di ruangan sendiri, ruangannya besar, di sana ada toiletnya, dibuka di sini nggak boleh. Terus jalan klonteng. Yang klonteng ada yang klutik ada juga. Ikut tersenyum, bayangin apa ya dulu. Ya. Jadi sudah baik, dan yang lain-lain. Kalau istijatnya selesai itu harus dicuci, harus itu nggak cukup kalau ya, bahasanya Kiai Budi dulu yang sudah bilang taufik walidah itu nggak boleh habis kencing terus sabet kewit gedang dan yang lain-lain nggak boleh itu, dan termasuk ibu-ibu juga. Karena kalau kita ke daerahnya Cak Nun ke sana sedikit, itu biasa orang pulang dari pasar tuh ibu-ibu kencing ya di pinggir jalan karena begagang, luar biasa. Saya pernah punya tamu orang asing, dosen di Gajah Mada dari Jerman, mau ke Kasongan, itu saya antar, tiba-tiba ada ibu-ibu membawa gentong besar sekali. Giant moment, wanita raksasa. I want to take photograph. Saya bilang no way. Saya bilang dia tuh, stop. Dia nggak tahu kalau gentong itu dalamnya itu bolong, dikira itu buntet. Orang udah umur 70 tahunan bawa gentong gitu, giant. Dia foto berkali-kali, cepret. Setelah difoto itu apa aja? Londoe dian. Enten apa mbah? Wong uyuh kok difoto. Dia baru kencing di pinggir jalan begagah. Di Jerman nggak ada orang kencing begagah. Kok ya bisa lurus? Saya nggak tahu konstruksinya. Kok nggak? Karena ya macam-macam itu mesti kok ya lurus itu. Mestinya ya ada biasnya ke sana kemari. Ya. Oke, sudah, saya rasa itu aja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang sesi tanya jawab untuk apapun konteks yang dibicarakan oleh Ustadz Wijayanto atau tentang film raya ini, monggo. Untuk film raya ini, Mbak Dewi akan ngasih hadiah untuk 5 orang penanya. Kita 5 saja supaya waktunya tidak berlama-lama. 5 orang penanya, 1 orang nanti akan kami kasih, tolong di data teman-teman, 5 orang penanya, 1 orang akan kami kasih 2 tiket. Monggo. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam. Jadi ini menurut saya film pertama Mbak Dewi kali ya. Ini genre baru yang bisa mengubah perspektif orang tentang film itu. Lantas apalagi apa yang bikin film ini lebih spesial? Apa yang ditawarkan sehingga orang punya alasan lebih untuk datang ke bioskop dan menonton? Monggo. Ya, saya coba ya jawab ya. Ya pasti saya mau jelasin, Sabrang ini juga produser. Tapi memang kita berbagi tugas. Saya memang khususnya memang saya menghitung. Pekerjaan saya menghitung memang, dan ke Sabrang adalah ke hal yang lebih kreatif gitu. Dia mengurusi masalah-masalah kreatif dari ini kurang begini nih rasanya gitu. Itu rasa yang dia sebagai kreatif gitu. Genre sih sebenarnya
umumnya memang drama percintaan ya, drama sebenarnya. Genre tuh terbatas, memang genre tuh ada drama, tapi ada juga drama tuh bisa drama percintaan, drama anak ibu bapak-bapak, tapi semua umumnya sih drama percintaan gitu. Horor itu yang seperti ini, thriller seperti ini, hampir tidak ada film yang tidak terkait dengan genre-genre tersebut. Yang spesial dari film ini adalah memang ada tambahan, umpama genre-nya adalah drama tapi spiritual, drama yang komedi, itu ada tambahan sih. Ini ada komedinya sedikit. Jadi kamu kenapa ini istimewa, karena di sini yang nonton akan mendapatkan semua rasa itu gitu. Mau lucunya dapet, romantiknya dapet, gitu. Sedihnya juga dapet gitu. Sebenarnya bahwa film ini saya pikir lengkap, sangat lengkap. Jadi kalau mau mencari experience baru dalam menonton film Indonesia, ya coba tonton Raya. Ini experience yang baru gitu ya, pengalaman yang baru. Soalnya film ini bukan genre yang baru di seluruh dunia. Memang ada beberapa yang seperti ini, dan kecenderungannya film seperti ini yang dengan dialog-dialog yang panjang, dengan lebih spiritual tuh ke film-film yang Eropa dan Iran biasanya ya. Jadi bukan tipe yang instan yang seperti Hollywood gitu. Tapi memang ini kebanyakan film-film yang diusung oleh orang-orang Iran dan orang-orang Eropa. Dan lanjutannya mungkin Sabrang yang bisa ngasih tahu, karena memang dia yang kreatif dan bagaimana bentuk kemasannya, bagaimana ini akhirnya dipertunjukkan ke kita semua, itu adalah Sabrang yang berdiri di belakang ini semua. Tadi tentang wartawan mungkin saya luruskan tadi ya. Ini bukan waktunya orang pintar nonton film, nanti kayak tolak angin soalnya. Yang saya katakan kepada teman-teman wartawan adalah, kan sekarang ada asumsi bahwa kalau film dianggap berat, susah dipahami dalam sekali pandang dan nggak instan, bukan horor, bukan seksi dan lain-lain, biasanya nggak banyak yang nonton. Dan saya bilang itu merendahkan orang-orang penonton, karena Anda menganggap para penonton itu tidak punya cukup IQ untuk menontonnya. Saya bilangnya seperti itu. Jangan rendahkan para penonton. Penonton kita itu pinter-pinter. Cuman karena selama ini suguhannya itu, yang dimakan ya itu. Yang saya katakan adalah seperti itu. Kenapa Anda nonton film ini? Film ini didesain gini. Kalau analoginya prasmanan, jangan prasmanan. Analoginya begini. Anda pernah punya nonton film TV kabel? TV kabel kan ada olahraga, ada yang khusus film, ada yang khusus kartun, ada khusus apa dan segala macam. Yang terjadi pada manusia adalah ketika dia nonton satu channel, ketika dia tuning pada satu channel, dia tidak bisa menonton channel yang lain. Ketika kamu nonton kartun, kamu gak bisa nonton olahraga sekaligus. Film ini kalau saya ibaratkan, dia adalah seperti TV kabel. Dia menyiapkan segala channel, semua channel itu tadi. Jadi ketika penonton berangkat dengan set of mind-nya sendiri, akan menemukan hal-hal di situ yang berhubungan dengan hidupnya. Mungkin dia tidak mendapatkan hal sama antara penonton satu dengan penonton yang lain, karena yang kontekstual dalam hidupnya berbeda-beda. Kita mencoba menyiapkan seperti prasmanan, makanannya tersedia segitu banyak, yang seleramu akan kamu ambil. Kalau kamu memang observasi benar-benar, mungkin kamu bisa makan semua makanannya. Tapi kalau nonton dengan relax, nggak benar-benar memasukinya, ada 1-2 kalimat yang akan bisa dibawa pulang. Nah, kenapa harus nonton film ini? Nggak harus, Mas. Nggak wajib juga. Kalau ditanyain wartawan saya juga gitu, Mas tolong katakan sesuatu agar para penonton mau tertarik nonton film ini. Harus nonton film ini, wajib nonton film ini. Katakan kalimatnya. Saya selalu bilang, jangan tonton film ini kalau Anda merasa hidup Anda sudah selesai, Anda sudah paham dunia akhirat dan tidak punya kegelisahan dalam hidup.
Kalau kamu masih punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup, cobalah tonton. Siapa tahu kamu akan menemukan jawaban-jawabannya di situ. Itu yang saya jawab. Nonton. Satu lagi sekalian. Tahapan cinta untuk mencapai cita sejati ini singkat baik. Oke. Tahapan itu yang tadi saya ceritakan bukan cerita tentang raya. Itu yang saya ceritakan adalah peta yang saya pahami tentang cinta dalam kehidupan. Sampai ke ini kan cinta berangkat dari rindu yang tidak kita pahami, sehingga kita mencoba mencari objek untuk mengisi rindu itu, untuk mengisi lubang dalam hati. Yes, album kepiro gue mau lali aku. Nah, dia kira yang bisa mengisi hatinya adalah mainan, makanya dia cinta sama mainan. Dia kira yang bisa mengisi cinta adalah orang lain, makanya dia menyebut cinta kepada orang lain. Itu tadi cerita tentang tahapan cinta. Raya tidak bercerita penuh full tentang sampai menemukan cinta sejatinya, karena ketika menemukan tidak bisa diceritakan. Benar-benar tidak bisa diceritakan. Sesederhana ketika saya menganalogikan rasa manis. Ketika kamu ngomong gula itu manis, maicih deh. Ketika kamu ngomong level 4 itu, ini pas ini pedesnya. Gimana kamu menceritakan sama orang lain? Karena orang lain pasti punya pengalaman yang berbeda terhadap cinta itu. Mubeng lah, paham lah? Ya, ini harus ditemukan sendiri. Apakah tahapannya harus begitu? Tidak. Kalau pengalaman semua orang sama, Tuhan nggak bikin orang segini banyak. Masing-masing semua orang dilahirkan unik dengan perjalanannya unik yang dia jalani sendiri. Jadi dia menemukan jalannya pasti berbeda-beda. Ada yang langsung, ada yang terseok-seok, ada yang lewat jalan ABC, ada yang lewat mundur CBA dan segala macam. Tapi ketika dia tidak berhenti untuk mencari apa yang dia cari, pasti dia akan temukan apa yang dia cari. Jadi bukan baku mas, jalannya nggak seperti itu. Jalannya yang baku adalah jangan berhenti mencari. Itu aja yang saya paham. Mungkin sudah cukup menjelaskan mas. Ya, macam. Oke. Untuk Mbak Westi, kenapa ngambil toko-toko yang spesial? Nah, sekalian saja untuk pertanyaan yang terakhir tadi, ini sampean ini merasa apa ketika nonton film itu? Ada sentuhan naluri apa itu? Ngomong punya konteks tak jawab sih. Monggo. Kenapa tokoh-tokohnya spesial? Itu menurut Anda, Mas? Kalau Anda melihat sebuah bintang, seorang artis yang terkenal, yang bisa ngapa-ngapain, yang kaya raya, yang cantik, itu adalah seseorang yang spesial. Itu dasarnya dari asumsi Anda. Karena kalau saya bilang begini sederhana lah, asumsi lah, analogi sederhana. Apakah bintang itu sederhana? Padahal bintang ada jutaan di langit. Apakah bintang itu spesial? Padahal ada jutaan bintang di langit. Yang spesial itu bulan, karena hanya ada satu di langit. Itu ada di kalimat raya di film ini. Jadi yang kita sampaikan bukanlah orang-orang yang spesial. Yang kita sampaikan adalah refleksi orang-orang yang dianggap spesial. Di situ akan kelihatan bahwa spesial itu hanya tabir. Spesial itu hanya pandanganmu terhadap apa yang spesial. Kalau kamu melihat dia spesial, berarti dalam hati sebenarnya cita-citamu adalah seperti yang spesial, seperti itu. Di sini diperlihatkan esensi dari spesial adalah dia berlaku sebagai perannya. Dia menemukan dirinya sendiri. Bukan definisi dirinya bukanlah apakah dia bintang, apakah dia pemecah batu, apakah dia penjual karak, tapi apa yang dibawa dalam hidupnya. Itu dalam film ini cetol banget itu. Makanya kita ambil tokoh yang sangat eksplisit, karena budaya kita pengen itu. Dia sendiri yang sudah sampai situ tidak menemukan bahwa itu yang saya inginkan. Aku sudah di sini, aku sudah sangat terkenal dan segala macam, tapi masih ada yang kurang, dan dia mencoba menemukannya dalam film ini. Itu dengan raya, dengan Arya dan segala macam. Mungkin itu respon saya terhadap. Mungkin saya bisa tambahkan ya. Kita melihat itu mereka spesial gitu ya, bintang, orang terkenal gitu. Tapi sebenarnya peristiwanya kan sama kita gitu. Mereka pernah patah hati juga, mereka pernah ditolak, mereka pernah terjatuh, seperti kita juga semua. Jadi pengalaman mereka itu yang kita alami juga gitu. Jadi kita ingin share juga untuk teman-teman bahwa kalau mereka jatuh mirip banget jatuhnya seperti kita. Bagaimana mereka tersakiti, mirip sekali tersakiti. Apa yang kita dapat dari dia? Bagaimana dia
menyelesaikan persoalan-persoalan itu gitu. Ketika dia disakiti, ketika dia terjatuh, ketika dia merasa dihianati, itu aja sih. Oke, ini sekaligus menjawab pertanyaan tadi ya. Ikatan-ikatan apa ya? Ikatan-ikatan yang sama, bahwa apa yang digambarkan film itu adalah apa yang kita alami keseharian. Demikian saja. Lebih lengkapnya mari kita berbondong-bondong 20 September dan selanjutnya. Saya tutup diskusi ini. Setelah ini kita berdoa bareng-bareng. Monggo pada Mas Ibrahim untuk naik ke panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.